Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Andrian Mulyawan dengan NIM 2206023 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja mesin otomata pada setiap tata bahasa Chonkai. Untuk yang pertama yaitu Finite State Automata. Mesin otomata Finite State Automaton atau FSA juga dikenal sebagai Finite State Machine atau FSM adalah salah satu jenis mesin otomata yang sederhana. Mesin ini digunakan untuk mengenali bahasa reguler yang terdiri dari pola sederhana. Cara kerja mesin otomata Finite State Automaton atau FSA adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada keadaan atau states. FSA memiliki seperangkat keadaan states yang dapat diwakili oleh simbol-simbol seperti key kosong, key 1, key 2, dan seterusnya. Salah satu keadaan biasanya ditetapkan sebagai keadaan awal atau start state, dan beberapa keadaan mungkin juga ditetapkan sebagai keadaan akhir atau final state. Untuk yang selanjutnya ada abjad atau alfabet. FSA beroperasi pada abjad tertentu yang merupakan kumpulan simbol-simbol yang dapat dikenali oleh mesin. Misalnya abjad bahasa Inggris terdiri dari huruf-huruf alfabet. Selanjutnya yaitu ada transisi atau transition. Transisi adalah aturan yang menentukan bagaimana mesin berpindah dari satu keadaan ke keadaan lainnya berdasarkan simbol yang dibaca. Misalnya jika mesin berada di keadaan key kosong dan membaca simbol A, maka mesin akan berpindah ke keadaan key 1. Transisi ditentukan oleh fungsi transisi. Lalu selanjutnya yaitu ada masukan atau input. FSA menerima masukan berupa urutan simbol dari abjad yang diproses satu persatu. Lalu selanjutnya ada pengenalan bahasa. Mesin pembaca masukan dari kiri ke kanan, mengikuti transisi sesuai dengan simbol yang dibaca. Jika mesin berhasil mencapai keadaan akhir setelah membaca seluruh masukan, maka mesin mengenali masukan sebagai bagian dari bahasa yang diterima. Jika tidak, maka masukan tidak termasuk dalam bahasa yang diterima. FSA sangat berguna untuk mengenali bahasa reguler, seperti pengenalan pola sederhana dalam teks, penguraian sintaksis dalam bahasa pemrograman, dan aplikasi lainnya yang melibatkan urutan simbol. Mesin ini terutama berguna untuk tugas-tugas yang memerlukan pengenalan pola dan pemrosesan berbasis aturan. Lalu untuk selanjutnya ada pushdown automata. Mesin otomata pushdown automaton atau PDA adalah model yang lebih kuat daripada mesin otomata berhingga atau finite state automaton atau FSA, dan digunakan untuk mengenali bahasa konteks bebas. Pada PDA dilengkapi dengan tumpukan atau stack yang digunakan untuk menyimpan dan mengakses data tambahan saat memproses masukan. Berikut adalah cara kerja mesin otomata pushdown atau PDA. Pertama yaitu ada komponen PDA. Kumpulan keadaan atau state seperti FSA, PDA memiliki keadaan termasuk keadaan awal dan keadaan akhir. Alfabet masukan atau input alfabet. PDA beroperasi pada alfabet masukan yang terdiri dari simbol-simbol yang dapat dibaca dari masukan. Alfabet tumpukan atau stack alfabet. Ini adalah alfabet yang digunakan untuk tumpukan PDA dapat membaca dan menulis simbol-simbol tumpukan selama proses. Simbol bawah tumpukan atau bottom stack symbol ini adalah simbol khusus yang digunakan sebagai elemen bawah dari tumpukan. Fungsi transisi atau transition function. Fungsi ini mengatur bagaimana PDA bergerak dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya, dan bagaimana tumpukan berubah berdasarkan masukan dari kondisi saat ini. Lalu ada juga cara kerja PDA, yaitu PDA dimulai dari keadaan awal dengan tumpukan yang awalnya hanya berisi simbol bawah tumpukan.
Ketika PDA membaca simbol dari masukan, fungsi transisi menentukan tindakan berikutnya. Ini termasuk perpindahan ke keadaan lain dan modifikasi tumpukan. Pada setiap langkah, PDA dapat membaca simbol dari masukan, membaca simbol dari tumpukan, dan menulis simbol ke tumpukan. PDA dapat memilih untuk mendorong simbol ke dalam tumpukan atau push, mengeluarkan simbol dari tumpukan atau pop, atau bahkan melakukan keduanya. PDA terus memproses masukan dan mengubah tumpukan hingga mencapai salah satu keadaan akhir atau hingga tumpukan menjadi kosong. Ada juga untuk pengenalan bahasanya, yaitu PDA digunakan untuk mengenali bahasa konteks bebas yang lebih kuat daripada bahasa reguler. Bahasa konteks bebas dapat digambarkan dengan menggunakan gramatika konteks bebas. PDA mampu mengenali bahasa yang lebih kompleks karena dapat mengingat konteks selama proses yang tidak dapat dilakukan oleh mesin otomata berhingga. Cara kerja PDA bergantung pada bagaimana fungsi transisinya ditentukan dan bagaimana PDA digunakan untuk mengenali bahasa tertentu. PDA memiliki kemampuan untuk mengenali struktur seperti tumpukan dan kurung, yang merupakan fitur penting dalam analisis sintaksis dalam pemrograman dan pemrosesan bahasa alami. Lalu untuk selanjutnya yaitu linear bounded automaton. Mesin otomata linear bounded automaton atau LBA adalah model yang lebih kuat daripada mesin otomata berhingga atau finite state automaton FSA dan mesin otomata pushdown atau PDA. LBA digunakan untuk mengenali bahasa konteks sensitif yang memiliki tingkat ekspresivitas yang lebih tinggi daripada bahasa konteks bebas. Cara kerja LBA adalah sebagai berikut. Untuk cara kerjanya yang pertama yaitu komponen LBA. Yang pertama yaitu komponen LBA. Di antaranya, kumpulan keadaan atau states. LBA memiliki kumpulan keadaan termasuk keadaan awal dan keadaan akhir. Alfabet masukan atau input alfabet. LBA beroperasi pada alfabet masukan yang terdiri dari simbol-simbol yang dapat dibaca dari masukan. Alfabet tumpukan atau stack alfabet. LBA memiliki tumpukan yang lebih kuat dibandingkan dengan PDA dan memiliki alfabet tumpukan yang digunakan untuk membaca, menulis, dan mengakses data dalam tumpukan. Simbol batas tumpukan atau bound symbol. Ini adalah simbol khusus yang digunakan untuk menandai batas tumpukan yang terbatas. Ini membatasi tumpukan hingga ukuran tertentu. Lalu ada juga cara kerjanya. Di antaranya LBA dimulai dari keadaan awal dengan tumpukan yang awalnya hanya berisi simbol batas tumpukan di kedua ujung. Selama pemrosesan LBA membaca simbol dari masukan dan simbol dari tumpukan, serta dapat menulis simbol kembali ke tumpukan. Fungsi transisi LBA mengatur bagaimana LBA berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya, berdasarkan masukan dan simbol yang ada di tumpukan. LBA memiliki batasan pada tumpukan yang bersifat linear, artinya tumpukan memiliki kapasitas terbatas yang tergantung pada panjang masukan. Ketika tumpukan penuh, LBA tidak dapat memasukkan lebih banyak data ke dalamnya. Lalu ada juga pengenalan bahasa LBA. LBA digunakan untuk mengenali bahasa konteks sensitif yang lebih kuat daripada bahasa konteks bebas. Bahasa konteks sensitif lebih fleksibel dalam pemrosesan dan peraturan sintaksisnya dapat bergantung pada konteks. LBA dapat mengenali bahasa yang lebih kompleks dan berstruktur daripada mesin otomata berhingga dan mesin otomata pushdown. Cara kerja LBA bergantung pada bagaimana proses transisinya ditentukan dan bagaimana LBA digunakan untuk mengenali bahasa tertentu. LBA memiliki kemampuan untuk mengenali bahasa yang memerlukan analisis konteks, sehingga sering digunakan dalam pemrosesan bahasa alami, analisis sintaksis, dan pemrograman.
dan juga aplikasi yang lebih kompleks yang melibatkan bahasa berstruktur. Lalu untuk jenis yang terakhir yaitu Turing Machine. Mesin otomata Turing atau Turing Machine adalah model teoritis yang sangat kuat dalam ilmu komputer dan teori bahasa. Mesin Turing dapat digunakan untuk melakukan komputasi universal dan mengenali bahasa yang lebih kuat daripada mesin otomata lainnya. Berikut adalah cara kerja mesin otomata Turing. Oke. Untuk cara kerjanya yaitu mesin Turing dimulai dari keadaan awal dengan kepala pita di posisi tertentu pada pita dan tumpukan kosong. Selama pemrosesan, mesin Turing membaca simbol dari pita dan simbol dari tumpukan sesuai dengan posisi kepada pita saat ini. Fungsi transisi menentukan perpindahan ke keadaan lain, penggantian simbol di pita dan operasi tumpukan yang mungkin termasuk menulis, membaca, atau menggeser tumpukan. Mesin Turing bergerak maju atau mundur di atas pita dan terus melakukan langkah-langkah ini sampai mencapai keadaan akhir atau berhenti. Lalu ada juga untuk komponen mesin Turing diantaranya yang pertama yaitu ada pita atau tape. Mesin Turing memiliki pita yang panjang dan tak terbatas. Pita ini terdiri dari sel yang dapat berisi simbol-simbol dari alfabet tertentu, termasuk simbol masukan, simbol tumpukan atau tumpukan kosong, dan simbol yang ditulis oleh mesin Turing. Lalu ada kepala pita atau tape head. Kepala pita adalah komponen yang dapat membaca dan menulis simbol pada pita. Kepala pita dapat bergerak ke kiri atau ke kanan satu sel pada setiap langkah. Kumpulan keadaan atau states. Mesin Turing memiliki kumpulan keadaan termasuk keadaan awal, keadaan akhir, dan keadaan internal. Lalu alfabet masukan atau input alfabet. Ini adalah kumpulan simbol yang dapat dibaca oleh mesin Turing. Lalu alfabet tumpukan atau stack alfabet. Mesin Turing memiliki kemampuan tumpukan yang sangat kuat, yang memungkinkan operasi baca, tulis, dan geser atau push, pop, dan shift pada tumpukan yang tidak terbatas. Fungsi transisi atau transition function. Fungsi ini menentukan bagaimana mesin Turing bergerak dari satu keadaan ke keadaan lainnya berdasarkan simbol yang dibaca dari pita dan simbol yang dibaca dari tumpukan. Lalu untuk pengenalan bahasanya, yaitu mesin Turing digunakan untuk mengenali bahasa rekursif sembarang, bahasa yang dapat dihitung oleh mesin Turing. Ini mencakup semua bahasa yang dapat dijelaskan oleh tata bahasa Chomsky, termasuk bahasa konteks bebas, bahasa konteks sensitif, dan bahasa reguler. Mesin Turing dapat mengenali dan menghasilkan bahasa yang sangat kompleks, dan itu adalah model komputasi universal yang dapat mensimulasikan komputasi komputer modern. Cara kerja mesin Turing adalah dengan mengikuti aturan yang didefinisikan oleh fungsi transisi dan bergerak di atas pita. Mesin Turing sangat fleksibel dan kuat sehingga dapat digunakan untuk mengimplementasikan algoritma yang rumit. Bahkan untuk tugas-tugas yang melibatkan pemrosesan bahasa alami, komputasi, dan sebagainya. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.